Selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Kehidupan keduanya dengan cepat berlalu, dan Tuan Jahat benar-benar diam. Tetapi ini bukan pertama kalinya kali ini. Dalam pertempuran tingkat ini, keduanya akan habis. Dan bahkan vitalitas mereka akan habis. Namun, bagi keduanya yang berada di puncak dunia, pertarungan seperti itu tidak akan membuat mereka jatuh seketika. Tanpa ada yang mengganggu mereka, selama mereka berdua berbaring dengan tenang, waktu akan membuat mereka pulih perlahan. Memiliki ketahanan yang kuat adalah hal yang wajar bagi mereka. Peluang bagus. Di ruang yang kacau, suara dingin terdengar, dan kemudian aku melihat sesosok perlahan muncul dalam kegelapan. Dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, langsung ke arah orang yang tergeletak di tanah. Gujong Seng diselimuti dan ditinggalkan. Ketika saat krisis kematian muncul, Gujong Seng dengan keras membuka mata merahnya. Meskipun dia sudah menjadi eksistensi terkuat di dunia sensi, masih ada kekurangan. Dia dan Si Jun tidak memiliki keraguan dalam pertempuran, dan keduanya kelelahan. Jika mereka melakukan serangan diam-diam saat ini, mungkin tidak mustahil bagi mereka untuk jatuh. Sial! Gujong Seng mengutuk secara diam-diam. Tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar menyergap di sini. Dan ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Gujong Seng berjuang untuk berdiri, menghadapi serangan dari sosok yang tiba-tiba. Gujong Seng menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk berteleportasi ke samping, memegang penatua jahat yang sudah mati di tangannya. Kalian berdua benar-benar nakal. Kamu melawan bangsamu sendiri. Jadi aku bisa memanfaatkannya. Dalam kondisimu saat ini, kamu tidak akan menjadi lawanku. Suara halus hingga agak mekanis keluar perlahan. Dan itu terdengar seperti orang itu. Siapa yang berbicara, caranya terasa sangat aneh. Mata Gujong Seng suram. Dia tidak tahu dari mana asalnya sosok ini. Melihat penampilan Gujong Seng, dia sepertinya tidak berbohong. Pada saat ini, sangkar hitam turun dari langit, dan dengan keras, Gujong Seng dan Si Sun sama-sama diselimuti di dalamnya. Gujong Seng membawa Si Sun yang pingsan. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, menghindar tidak akan ada artinya. Nime, suara dingin dari sosok di luar kadang keluar, dan kekuatan yang tak terlukiskan menghantam Gujong Seng. Duar! Gujong Seng memutahkan seteguk darah, dan pada saat ini lututnya jatuh dengan berat, jatuh di tanah. Meronta-ronta dengan susah payah, mengangkat kepalanya dan melihat sosok dalam kegelapan di depan dengan mata merahnya. Siapa kamu? Gujong Seng meraung. Secara logis, tidak mungkin sensi memiliki musuh yang begitu kuat. Dan jika ada, tidak mungkin saya tidak tahu. Saya datang untuk membunuh kalian berdua. Suara halus itu terdengar lagi. Jika ini terus berlanjut, dia dan Tuan Jahat itu pasti akan dimusnahkan oleh orang ini. Gujong Seng sudah lama tidak merasakan ancaman seperti itu. Perasaan ancaman, kematian yang akan segera terjadi. Suara halus di ujung jauh mengenakan jubah hitam, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Siosi, hanya ada satu cara sekarang. Maaf. Tidak banyak waktu tersisa bagi Gujong Seng untuk berpikir. Dia segera membuat keputusan gila. Sensi saat ini tidak boleh kurang dalam dirinya. Dia masih bisa tidak jatuh. Gujong Seng menampar Si Sun dengan telapak tangannya.
dan melihat tubuh Si Sun menghilang dengan cepat, lalu berubah menjadi setetes darah. Gu Zhongzheng menelannya tanpa ragu sedikit pun. Duar! Saat berikutnya, aura yang mencengangkan keluar dari tubuh Gu Zhongzheng. Rambutnya yang panjang berkibar, dan Gu Zhongzheng perlahan mengangkat kepalanya. Penampilannya mengalami perubahan yang mengejutkan. Di satu sisi adalah penampilan tampan Gu Zhongzheng, dan separuh lainnya dari racun hitam menyebar dari leher ke mata. Matanya juga menjadi hitam dan merah, dan sebuah tanduk kecil tumbuh dari dahinya. Setengah dewa, setengah setan. Gu Zhongzheng melahap yang mulia yang jahat, dan keduanya bergabung menjadi satu. Tetapi Gu Zhongzheng tidak menghapus jiwa yang mulia, yang jahat. Begitu jiwa itu terhapus, itu tidak akan berguna. Sialan! Gu Zhongzheng, apa yang telah kamu lakukan? Suara Si Sun meraung dengan gila di tubuhnya. Dan wajah di sisi lain, Gu Zhongzheng adalah tubuh asli Si Sun. Itu adalah iblis. Aku belum bisa mati. Musuh tiba-tiba muncul dan ingin membunuh kita. Kamu dan aku sama-sama terluka parah. Jika kita tidak bergabung bersama, kita akan benar-benar musnah olehnya. Bersaing dengan panik dengan Gu Zhongzheng untuk mengontrol tubuhnya. Satu sisi adalah Si Sun, dan sisi lainnya adalah Sung Sang. Dengan dua wajah di satu kepala, saat ini Gu Zhongzheng terlihat seperti monster. Gu Zhongzheng tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena hanya butuh sekejap untuk membunuh. Keduanya yang kekuatannya telah habis, jadi dia harus segera mengambil keputusan. Sesaat, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari tubuh Gu Zhongzheng yang membuat Gu Zhongzheng merasa sangat terkejut. Bekerja sama denganku dan bunuh orang ini dulu. Ini hanya perpaduan sementara. Setelah pertarungan ini selesai, kita bisa berpisah, kata Gu Zhongzheng segera. Jika master jahat terus melawan, hasilnya akan sama. Bekerja sama denganmu, berikan tubuhnya pada Lao Shu, aku akan membunuhnya. Si Sun tidak senang, dia hanya bisa menjadi pengamat. Dia tidak pernah begitu dirugikan. Si Sun secara alami berhenti. Tepat ketika Gu Zhongzheng dan Si Sun masih bertarung untuk menguasai tubuh, serangan itu menyerang lagi dengan ledakan. Kekuatan yang kuat menghantam secara langsung. Untungnya Gu Zhongzheng mengendalikan separuh tubuhnya yang lain untuk memblokirnya. Aku merasa kamu berbohong padaku. Tidak ada cara untuk berpisah, kan? Si Sun meraung. Serangan dari pria berbaju hitam di ujung menyerang lagi. Dan sangkar hitam yang menutupi mereka mulai menyusut dengan cepat, seolah ingin menghancurkan mereka secara langsung. Melihat ini, Gu Zhongzheng tidak terus berbicara omong kosong. Si Sun tiba-tiba terdiam, dan Gu Zhongzheng dengan paksa mengambil kendali tubuhnya. Gu Zhongzheng, aku ingin mati bersamamu. Aku tidak berdamai. Si Sun menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan dominan sama sekali. Dan Gu Zhongzheng dapat dengan mudah mengendalikan tubuhnya. Lagi pula, ini tubuh fisik ini adalah milik Gu Zhongzheng. Tapi itu hanya perpaduan kekuatan master jahat. Gu Zhongzheng yang sepenuhnya mengendalikan tubuhnya juga memiliki kekuatan master jahat saat ini. Ketika kekuatan keduanya bergabung bersama, mata Gu Zhongzheng meledak dengan cemerlang. Kenapa ini? Gu Zhongzheng bergumam. Kemudian Gu Zhongzheng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Auranya meledak dan dengan aura ini, dia langsung menghancurkan sangkar hitam yang menyusut. Mata tenang Gu Zhongzheng yang biasanya penuh kegilaan dan tak terbayangkan saat ini. Mengapa begitu sempurna? Mereka jelas dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Bagaimana mereka bisa digabungkan dengan begitu sempurna? Gu Zhongzheng menghela nafas. Apa yang dia keluhkan saat ini adalah perpaduan sempurna yang luar biasa dengan kekuatan tuan jahat. Gu Zhongzheng telah mencari terobosan,
Tetapi dia telah mencapai belenggu alam kekuatan. Hanya pada saat ini, Gu Zhongzheng sekali lagi merasakan peningkatan. Kemudian sosok Gu Zhongzheng melintas dan tiba-tiba menyerang pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam melihat Gu Zhongzheng yang sedang menjarah. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan berubah menjadi sosok membuat asap hitam dan menghilang langsung ke ruang ini. Tidak seperti yang diharapkan, pertempuran sengit terjadi di antara keduanya, dan pria berbaju hitam itu tampaknya memilih menyerah ketika melihat situasi telah berubah. Pria berbaju hitam itu pergi, meninggalkan Gu Zhongzheng sendirian di ruang ini. Meskipun kekuatannya pulih sedikit setelah bergabung dengan Tuan Jahat, itu masih agak enggan. "Kenapa kamu tidak mengejarnya?" Sisun sangat marah pada tubuh Gu Zhongzheng. Tetapi dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya. Jika kita bisa mengejar, dia sudah menyiapkan jebakan untuk kita. Meskipun kita telah bergabung, kekuatan kita masih sedikit lemah. Gu Zhongzheng menggelengkan kepalanya dan duduk bersila sambil berbicara. "Baiklah, kalau begitu cepat dan pisahkan aku." Sisun terdiam dan hanya bisa berkata tanpa daya. "Jangan khawatir, biarkan aku mencari cara," jawab Gu Zhongzheng datar. "Gu Zhongzheng, kamu tidak bermaksud memberitahuku bahwa mereka sama sekali tidak dapat dipisahkan?" Sisun menggertakkan giginya. "Jangan khawatir, aku sedang mencari cara." Gu Zhongzheng menjawab dengan tenang. Aku ingin membunuhmu." "Gu Zhongzheng, mengapa kamu melakukan ini? Aku tidak setuju. Aku akan membawamu pergi." Yang Mulia Jahat mengenal Gu Zhongzheng dengan sangat baik. Saya mengerti bahwa penggabungan itu mudah, tetapi pemisah itu sulit. "Apakah kamu merasakannya? Setelah kita berdua bergabung menjadi satu tubuh, kekuatan yang beredar di dalam tubuh begitu sempurna." Sisun yang marah dengan jawaban Gu Zhongzheng yang lebih lunak, yang membuat Sisun merasa sangat hancur, dan pada saat ini dia ingin memotong mayat Gu Zhongzheng menjadi ribuan keping. "Jadi apa?" Sisun pada saat ini secara alami tidak bisa tenang. Meskipun dia meraung liar di tubuh Gu Zhongzheng, dan ekspresi Gu Zhongzheng tetap tenang. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa merebut rumah itu?" Gu Zhongzheng," juga terdengar di telinga Xiaoyan. Gambar itu berangsur-angsur menghilang. Pandangannya menjauh dari tubuh Gu Zhongzheng. Dan melalui kegelapan, gambar itu sedikit membeku lagi. Xiaoyan melihat hitam pria berjubah menyerang Sisun dan Sunsang. Pria berbaju hitam memunggungi Xiaoyan, perlahan mengangkat topi di atas kepalanya. Xiaoyan memfokuskan matanya pada masa lalu, menatapnya dengan tegas. "Aku juga ingin melihat siapa pria berjubah hitam ini." Pria berjubah hitam yang mengangkat topi hitam panjang itu membelakangi Xiaoyan dan perlahan-lahan memalingkan wajahnya. Matanya tampak bertemu dengan mata Xiaoyan. Meskipun itu hanya wajah samping, Xiaoyan sekilas mengenalinya, identitas dari pria berbaju hitam. "Ini..." Pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia tiba-tiba kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Pria berjubah hitam ini adalah Gu Zhongzheng. Kesadaran Xiaoyan kembali ke pagoda kekosongan roh. Matanya menunjukkan kengerian. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, bagaimana mungkin kedua pria yang berdiri di puncak sensi dan musuh merupakan rekan-rekannya sendiri? Zantua melihat ekspresi kaget Xiaoyan dan tersenyum. "Apakah kamu mengerti?" Zantua bergumam. Xiaoyan masih sedikit lamban mengkonfirmasi idenya. Xiaoyan tampak berpikir, dan setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zantua dan berkata perlahan, "Jadi, tujuan sebenarnya dari penampilanku adalah untuk mengintegrasikan." "Sisun benar."
Sensi tidak ada harapan jika terus seperti ini. Dan dalam hal ini, Gu Zhongxing juga merasa bersalah terhadap Sisun. Lagi pula, dia dan Sisun adalah teman yang sangat baik. Satu keranjang tentang masalah ini, itu hanya untuk mencari terobosan. Dan hasilnya mengkonfirmasi dugaan Gu Zhongxing bahwa jika Anda ingin menjadi lebih kuat, satu-satunya kesempatan adalah menggabungkan kekuatan keduanya. Terlalu kuat untuk mencapai kesempurnaan sejati sedemikian rupa, sehingga kekuatan masih belum bisa menjadi sangat kuat. Kekuatan seperti itu hanya dapat dimiliki oleh satu kemauan. Jadi, Gu Zhongxing membuat keputusan yang lebih penting atas dasar ini, yaitu menyerahkan semua yang dia miliki. Hanya kematian yang dapat menghancurkan kehendak penguasa jahat, dan kehendaknya, serta penyatuan kekuatan yang dapat ditemukan untuk menyelamatkan Sensi. Suara Zhan tua bergema di telinga Xiaoyan. Setiap kata membuat Xiaoyan akhirnya mengerti maksud yang mulia. Ternyata, sekuat Sun Shang dan Sisun, tapi saya masih belum puas memenuhi harapan Sensi. Itu sebabnya kamu di sini. Kata-kata San tua jatuh di benak Xiaoyan seperti sambaran petir. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti arti dari pengaturan yang mulia. Dan ini adalah jawaban yang diinginkan Xiaoyan. Tapi Sensi masih menghadapi invasi kurang dari 10.000 tahun. Meskipun saya berlatih keras, kekuatan saya saat ini bahkan belum mencapai Dewa Pertempuran Bintang 7, dan alam keabadian masih jauh. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan memiliki kekuatan yang sangat kuat sebelum perang datang. Xiaoyan berkata tanpa daya. Selama bertahun-tahun, kepercayaan yang mendukung kemajuan Xiaoyan adalah keluarga dan mitranya. Sekarang, Xiaoyan mengerti bahwa keberadaannya sangat penting dan dia memikul nasib seluruh Sensi. Bagi Xiaoyan saat ini, waktu sangat jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu tidak akan berguna. Dalam waktu kurun dari 10.000 tahun, bahkan jika Xiaoyan dapat mencapai keabadian, saya khawatir itu masih jauh dari harapan yang mulia. Betapa lemahnya saya sekarang. Hal-hal sangat buruk, tetapi tidak seburuk yang Anda bayangkan. Saya katakan kali ini untuk tidak merusak bibit, tetapi agar Anda memahami alasan mengapa Yang Mulia ingin bereinkarnasi. Sekarang Anda tidak perlu untuk berpikir terlalu banyak. Teruskan saja. Zhan tua menjawab Xiaoyan. Dia tahu bahwa Xiaoyan berada di bawah tekanan yang semakin banyak seiring berjalannya waktu. Jadi Zhan tua perlu berdiri dan menunjukkan jalan ke depan untuk Xiaoyan. Namun pada saat ini, Xiaoyan menjadi tenang dan sedikit mengangguk. Dari pejuang kecil hari ini, keadaan pikirannya stabil seperti gunung Tai. Dan dia tidak akan menjadi tidak sabar karena tekanan. Sebaliknya, Xiaoyan memiliki pandangan yang lebih jelas dan lebih jelas tentang jalan di depan. Apakah avatar dari dewa asli selalu disegel di pagoda kekosongan roh? Tanya Xiaoyan. Tubuh fisik avatar dewa asli telah mencapai alam keabadian. Istana surgawi pasti akan menekannya. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk menggunakannya. Pastikan waktu dikendalikan dalam sebatang dupa. Jika Anda sedang menghadapi rumah surgawi, Anda harus memastikan untuk membunuhnya. Jangan membocorkan informasi tentang keberadaannya. Zhan tua berkata dengan serius.